Jadi saya ingin mengingatkan satu faset sejarah yang bagi saya itu menarik. Jadi dulu umat Yahudi itu pernah menikmati suatu masa keemasan ketika mereka hidup di dalam dalam satu era, yaitu di Spanyol, di Andalusia. Jadi umat Islam dan umat Yahudi itu mengalami hidup bareng yang secara damai, yang disebut dalam sejarah-sejarah disebut dengan convivia. Jadi Yahudi dan Islam itu hidup bersama secara damai, dan ini diingat juga oleh orang Yahudi dalam waktu yang lama. Sebelum berdirinya Israel pada tahun 48, sebetulnya kebencian, sentimen negatif kepada bangsa Yahudi itu tidak ada, ataupun kalau ada itu minimal. Nah, jadi perubahan terjadi secara drastis baru ketika Israel berdiri pada tahun 48. Sejak itulah kemudian ada sentimen yang disebut dengan antisemitisme di kalangan Islam. Dan yang menarik sebetulnya sentimen anti-Yahudi di dunia Islam diimpor dari Eropa. Oke. Nah, sebelum itu sebetulnya bangsa Muslim dengan bangsa Yahudi itu hidup bareng secara damai. Jumlah orang Yahudi yang hidup di Maroko, di Turki, di Iran, di Irak, di Yaman, di Kairo itu cukup banyak sekali. Dan mereka tidak ada masalah. Orang Yahudi mengenang sejarah mereka hidup bersama orang Islam itu dengan nostalgia yang penuh dengan keindahan, good memories, dibandingkan dengan ketika mereka hidup di Eropa. Nah, ini menurut saya fakta sejarah ini perlu diingat supaya kita sekarang ini harus membedakan. Kita sekarang ini berhadapan bukan dengan bangsa Yahudi tapi dengan suatu ideologi yang namanya Zionisme. Itu yang problematis. Itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Kalau saya mau tanyakan mungkin Zionisme berbeda dengan Yahudi. Mungkin silakan sekalian menjawab itu. Ya, memang saya sepakat dengan Gus Ulil bahwa kita harus bisa membedakan itu. Saya paling sering datang terutama ke negara-negara dengan mayoritas Muslim, dan saya masih banyak menemukan sekali sinagog-sinagog. Saya termasuk di Irak Utara itu, saya pernah ke Irbil, ke pinggiran kota Irbil itu, di situ ada sinagog juga. Dan juga di Isfahan, mungkin ada yang pernah ke Isfahan, itu ada sinagog yang justru dilindungi. Karena memang mereka punya sejarah koeksistensi yang luar biasa. Dan kekuasaan politik Islam di Andalus juga melahirkan Maimonides, Ibnu Maimun, yang justru orang Yahudi ketika itu. Jadi sebenarnya koeksistensi ini, termasuk juga ilmu kedokteran segala macam, itu adalah hasil kolaborasi antara pemikir-pemikir Islam, Yahudi dan Kristen yang kemudian menulis bersama dalam jurnal ilmu pengetahuan pertama dalam sejarah dunia itu, namanya Akhbari Mugulan di Baghdad itu. Jadi betapa indahnya gitu. Nah, ini yang saya ingin saya katakan, saya ingat dengan kata-katanya Ernest Hemingway dan juga Minima Moralia, Theodor Adorno, bahwa di dalam peperangan itu, di dalam suatu konflik yang kemudian menumpahkan darah yang berceceran di mana-mana itu, termasuk dalam peperangan dengan dasar apapun, dengan alasan apapun, tidak akan pernah menemukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi peperangan itu hanya akan berhitung tentang kerugian, tentang jumlah orang yang mati, dan juga serdadu-serdadu yang tersungkur. Hanya itu yang dihitung. Dalam perang itu tidak akan pernah ada benar dan salah. Semuanya akan mengaku benar. Dan yang kalah itu tetap mengaku benar. Itu Ernest Hemingway. Saya kira itu. Silakan Bang Ade, menuntaskan utang saya. Oke. Tuh kan jadi lupa saya. Ya. Oh ya, soal Israel tadi ya. Saya terputus ketika saya ngomong Israel. Menurut saya persoalan utama adalah bukan Amerika Serikat, bukan Palestina, tapi Israel. Israel, saya tidak anti Yahudi. Saya tidak anti Israel sebagai sebuah negara. Saya menerima udah given. Sudah ada yang namanya Israel, betapapun sejarahnya dulu itu problematik. Tapi Israel di bawah Netanyahu itu adalah sebuah kebiadaban. Apa yang dilakukan? Sebuah kebiadaban. Biadab. Apa yang dilakukan oleh Netanyahu sekarang dengan Israelnya itu luar biasa. Sekarang ini sudah hampir 60.000 orang Palestina tewas. Dan tewas itu karena ditembaki, dibombardir, dibiarkan lapar, gak dikasih obat, diblokade dan seterusnya. Sekarang pertanyaan terbesarnya kita adalah kenapa Netanyahu melakukan ini? Saya yang tadi kan ada tanya, mungkin gak ini berakhir kalau gerakan perlawanan terhadap apa yang dilakukan Netanyahu ini membesar,
Di Amerika Serikat sekarang sudah 60% orang Amerika bilang stop perang. Ya, Eropa sudah mengatakan bahwa udah dong, Israel berhenti dong. PBB, ya, Amnesty International, International Criminal Court sudah menyatakan bahwa Netanyahu itu penjahat perang, harus ditangkap. Segitu besarnya sebenarnya penolakan terhadap Israel. Kalau ini terus membesar dan Amerika rakyatnya semakin banyak yang anti pada apa yang dilakukan Netanyahu. Dan yang penting juga adalah kalau terjadi penolakan di dalam negeri Israel sendiri. Sekarang orang-orang Israel, warga-warga Israel sudah semakin banyak yang menolak. Antara lain karena sekarang terungkap bahwa jangan-jangan ya Netanyahu ini melakukan ini semua karena kepentingan pribadinya. Yaitu dia sedang berusaha melepaskan diri dari tuduhan jeratan penangkapan bahwa dia itu korupsi. Sekarang sudah semakin terbongkar, ada sebuah film tentang Netanyahu, kalau nggak salah judulnya Bibi gitu ya. Itu menggambarkan bahwa dia itu sebetulnya memang selama ini dia dan istrinya menerima begitu banyak hadiah, gratifikasi ya. Dari orang-orang kaya, dan dia sendiri menyuap media di sana untuk membesar-besarkan diri mereka. Dia sekarang sedang dalam proses penyelidikan atau penyidikan. Saya nggak tahu tahapan yang mana ya. Tapi kalau ini perang berhenti, kemungkinan besar itu akan dilanjutkan dan kemungkinan besar Netanyahu akan dinyatakan bersalah. Karena itulah sekarang dia menghabisi Palestina lebih dari waktu-waktu sebelumnya. Itu habis yang namanya Gaza dan tepi barat ya. Gaza lah hancur ya. Itu betul-betul tujuan dia adalah menarik simpati dari orang-orang Israel terhadap kepetualangan dia mengusir orang-orang Palestina keluar dari Gaza, mati deh loh dia bilang. Dan menyelamatkan dia secara hukum. Dan menyelamatkan dia secara utuh, secara hukum. Jadi saya rasa kalau sekarang masyarakat semakin memusatkan perhatian pada Netanyahu sendiri, semakin dinyatakan penolakan terhadap apa yang dilakukan Netanyahu, dan benar seperti yang tadi dikatakan bahwa mudah-mudahan Trump ini tidak sebodoh seperti yang disangka, dan dia akhirnya menganggap bahwa nggak ada gunanya juga saya membela Israel, membela Netanyahu, dan dia menarik upaya aksi militernya. Itu. Baik. Silakan Mbak Rini. Ya, mungkin saya menunjukkan kepada pemerintah kita, kalau pemerintah kita menyatakan menginginkan deeskalasi, saya pikir itu yang sudah disampaikan. Sebenarnya dalam resolusi konflik kita perlu mencari akarnya apa. Kita tadi sudah kita bahas bahwa akarnya adalah di Palestina, sehingga menyelesaikan persoalan di Palestina, memerdekakan Palestina, itulah yang nanti akan bisa mengeskalasi situasi ini, dan kekhawatiran perang akan meluas itu akan hilang. Makanya kita perlu semakin mengupayakan agar Palestina merdeka dengan berbagai power yang kita punya. Dan sementara ini masih gelap ke depan. Kita punya power sebenarnya, tinggal berani atau tidak. Oke, baik. Bung Permadi, silakan. Bang, izin aku cuman pengen bilang aku senang Bang Rocky ini, karena Bang Rocky dosen, dia selalu mengquote filsuf dari Romawi. Tadi Bang Rocky mengquote filsuf itu Romawi ya, Bang Rocky ya, Flavius itu. Civis pacem parabellum kan itu Latin ya. Itu artinya kalau ingin damai bersiap perang. Aku jadi ingat Bang Rocky. Ya itu Romawi kan. Ya. Aku gara-gara Bang Rocky quote tadi filsuf Romawi itu, aku jadi ingat Bang Rocky ada satu lagi filsuf Romawi yang namanya Cicero. Itu dia bilang kurang lebih sama, dia bilang nervi belli pecuniam infinitam. Urat nadi perang adalah uang. Jadi aku cuman pengen bilang apa yang aku paparkan tadi, bahwa Amerika selalu terlibat di upaya untuk menggulingkan rezim-rezim yang tidak pro Amerika di Timur Tengah, terlibat di perang Irak-Iran, terlibat di perang saudara di Libya, terlibat di perang moga-moga enggak, amit-amit Bang, moga-moga enggak, terlibat di Suriah, itu karena uang. Jadi it's all about money. Amerika adalah negara yang cuan dari menjual alat-alat perang, jadi perang is all about money buat Amerika. Tapi Bang, aku yakin Amerika sekarang itu beda sama dulu. Kenapa Amerika dulu begitu intens terlibat di Timur Tengah? Karena minyak, that's it. Karena Amerika pengen meregulasi dan mengkontrol manajemen minyak di sana. Tapi it's now different. Karena Amerika 5 tahun yang lalu menemukan shell teknologi shell, sehingga mereka tidak butuh lagi sama minyak di Timur Tengah. Dan gue yakin Trump itu tidak ingin terlibat di perang ini, dan perang ini akan secepat selesai. Oke. Selamat. Baik,
Indonesia jelas non-blok. Cuman kalau kita melihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi ini karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jelas Indonesia harus wajib membela Palestina sebagai negara yang terjajah, dan kita harus melepaskan. Saat ini adalah yang dibutuhkan adalah persatuan. Baik Wahabi, Sunni, Syiah sudah tidak, jangan lagi terpancing dengan isu-isu yang memecah belah, karena memang itu produksi. Karena itu produksi daripada Zionis untuk terus kita diadu dengan sektarian, dengan mazhab-mazhab yang akhirnya kita terpecah belah. Dan itulah kuncinya saat ini terpecah belah daripada negara-negara Arab, karena mereka sukses memecah belah kita dengan sektarian. Mudah-mudahan Indonesia dipersatukan, mudah-mudahan Palestina bisa kita bantu, mudah-mudahan Palestina merdeka, Al-Qudsi, Masjid Al-Aqsa harus kita rebut, dan itu kita harus bersatu. Allahu Akbar. Mbak Wanda masih bergabung, silakan. Masih. Singkat saja. Oke, baik. Saya nggak tahu masalah Bung Permadi dengan Bung Ade Armando dengan Ustadz Felix, tapi saya juga menyimak speech-nya beliau bahwa kita semua harus bersatu melawan Zionisme dan membantu Palestina pada saat ini ya. Dan kemudian yang kedua, kenapa Iran saya nggak tahu niatnya, wallahu alam, intentionnya Iran, wallahu alam, saya nggak tahu. Tapi sebagai negara yang berdaulat, ketika kita diserang, kita harus balas menyerang apapun intensinya itu. Nah, kalau hari ini dilakukan oleh Iran, nggak cuma oleh Iran, kalau besok dilakukan oleh Kuba, oleh Vietnam, oleh Brazil, oleh Spanyol, kita juga harus dukung apapun intervensi militer yang bisa memberhentikan genosida yang terjadi di Palestina yang dilakukan oleh Zionis Israel. Karena saya pernah tahun lalu saya ke Iran dan saya merasa Iran adalah negara, saya nggak berani mengkafirkan Iran karena melihat negara Iran yang manusianya sangat-sangat beradab dan sangat berdikdaya. Saya nggak pernah lihat sebuah negara yang puluhan tahun diembargo oleh Amerika, tapi tidak ada kesenjangan sosial, tidak ada kemiskinan di sana, dan rakyatnya tetap dengan makmur. Bahkan kita tidak bisa menggunakan kredit card Visa atau Mastercard kita di Iran karena dia menggunakan mata uangnya sendiri dan hanya mata uang Iran sendiri yang diberlakukan. Menurut saya, tadi saya juga nggak setuju dengan Bang Ade Armando yang mengatakan bahwa serangan ke Iran ini tanpa direncanakan. Saya merasa bahwa Amerika sangat detail merencanakan serangannya ke Iran. Seperti yang kita tahu bahwa udah puluhan negara yang diinvasi oleh Amerika dengan tujuan untuk mengkontrol negara-negara tersebut. Di antara ketika udah dikontrol oleh Amerika, seperti kita lihat di Timur Tengah, mereka kalau udah nggak ada freedom, kalau udah bisa diinvasi dengan kekuatan ekonomi bahkan militer, mereka tidak bisa lagi untuk merdeka membela Palestina dan melawan Israel. Nah, ini satu-satunya yang tidak dimiliki negara lain dan dimiliki oleh Iran adalah kedikdayaan ini. Iran tidak bisa diintervensi baik oleh militer maupun secara ekonomi karena dia sudah sangat kuat. Jadi menurut saya it's about kontrol ya, karena Amerika tidak bisa mengkontrol Iran dan mestinya negara-negara lain harusnya mencontoh Iran menjadi negara yang berdikdaya tanpa hutang-hutang luar negeri. Dan yang ketiga saya ingin katakan bahwa Indonesia banyak yang bisa dilakukan oleh Indonesia adalah pertama kita secara diplomatik singkat saja, Mbak Wanda, singkat. Tidak punya hubungan dengan Iran, tidak punya hubungan dengan Israel, tapi banyak hubungan dagang, diantaranya membeli persenjataan dari Israel. Ini harus di stop siapapun. Saya nggak melihat ada anggota parlemen yang berani mengatakan stop membeli alat-alat militer dari Israel. Kemudian sebagai negara yang di Undang-Undang Dasar 45 mengatakan bahwa kita adalah hak kemerdekaan adalah harus dimiliki segala bangsa, dan apapun yang tidak berperi kemanusiaan di muka bumi ini harus di stop, dan two-state solution is not the answer. Poinnya sudah tertangkap karena waktu terbatas. Terima kasih Mbak Wanda, terima kasih. Silakan Bung Rocky terakhir. Singkat aja tapi. Iya, kita coba baca tadi itu, ini dunia ini memang lagi dalam proses realignment. Semuanya
kacau balau itu kan. Ya tentu ada soal tadi uang itu, dan ya mungkin upaya untuk memanfaatkan momentum ini supaya dolar itu tidak lagi hegemon itu. Orang balik pada cryptocurrency segala macam itu. Demikian juga filosofi Israel itu selalu land for peace. Tanah untuk perdamaian tuh. Karena itu di Israel menteri pertanahan itu lebih kuat dari menteri pertahanan. Menteri pertahanannya didikte oleh menteri pertanahan itu. Karena itu semacam feodalisme politik itu. Yang kedua, kalau partai buruh yang berkuasa di situ, proposal damai itu lebih cepat tiba. Ini kan partai konservatif Likud yang dipimpin oleh Netanyahu kan. Jadi memang ada soal-soal semacam itu. Tapi kita mesti lihat ini bagian dari proses dunia untuk tadi mencari homeostatis baru. Gak ada yang namanya sejarah Iran, sejarah Israel, sejarah Amerika, sejarah Indonesia. Yang ada sejarah dunia. Nah kita mau lihat itu dalam satu kapasitas. Dan kebetulan Indonesia, bukan kebetulan, secara historis Indonesia punya pengalaman buruk dengan imperialisme itu. Karena itu self-determinasi adalah yang kita minta. Tuh demikian juga Indonesia mesti konsisten beritahu pada dunia bahwa Palestina itu berhak untuk minta self-determinasi. Bahkan itu sudah diucapkan sebagai keputusan PBB itu, state solution itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih para narasumber istimewa. Terima kasih Pak Kiai Ulil dan juga Pak Kiai Rocky. Dan kita akan bertemu pekan depan di Rakyat Bersuara berikutnya. Saya Aiman Wicaksono. Salam. Masih Pak Kiai.